Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dalam kisah-kisah seram. Kisah seram aku kali ini adalah sebuah kisah seram, yaitu kisah warung gaib tepi jalan. Biasanya kalau terjadi tentang kisah-kisah yang seperti ini, biasanya di situ ada perkampungan orang-orang Bunian. Kalau tidak, macam mana warung itu boleh gaib dekat tepi jalan? Sebelum aku meneruskan kisah seram ini, aku mengharapkan kepada anda jangan lupa subscribe, share, like dan juga komen tentang kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Semoga anda terhibur dan semoga anda semua berada dalam keadaan sihat, dirahmati oleh Allah, diberikan kesihatan dan dipanjangkan umur, juga dimurahkan rezeki. Semasa anda mendengar kisah seram ini, yang mana yang baik jadikan tauladan, yang buruk buanglah jauh-jauh. Kisah ini terjadi kepada seorang pelajar. Dan kisah ini bukannya terjadi di negara Malaysia, tapi kebanyakan kisah-kisah yang dikirimkan kepadaku kebanyakan adalah kisah-kisah yang berasal daripada negara Indonesia. Ikutilah kisah seram. Saya ini kalau dari kampus lalu pulang larut malam, bukan ada mata kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong enggak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Saya dan ketiga teman saya, sebut saja namanya Ivan, Rizky dan Sony, memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa, saya dan Sony selalu bareng. Kerana jalur ke rumah saya arah dengan jalur yang ke rumahnya, kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat saya menggigil. Tiba-tiba, Sony meminggirkan motornya dan mengajak saya untuk mampir bila ada warung nanti. Kerana kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah saya menyetujui, kita pun kembali ke jalan. Dan saya jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya saya pulang jam 12.30 malam. Tak sepi seperti ini. Walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun saya tepiskan fikiran itu. Mungkin itu hanya perasaan saya saja. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Saya kurangi kecekapan motor saya kerana dingin yang membuat konsentrasi saya buyar. Saat mengendarai motor, tiba-tiba Sony yang di depan saya berhenti. Kenapa Son motor lu? Tanya saya kepada Son. Tadi gue agak lihat ada polisi tidur jadi banget. Gue hentam aja. Makanya gue berhenti untuk ngecek takut kenapa ni motor. Jawab Sony. Polisi tidur? Saya tahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya. Dan gue dari tadi di belakang lu. Juga gak lihat itu hantam apapun, seru saya. Dan hal ini membuat kacau pikiran saya. Apa yang terjadi dan apa mungkin Sony hanya bercanda? Sony gak mungkin bercanda kerana setahu saya dia itu orangnya kalian dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Saya melihat-lihat sekitar, ternyata hanya saya dan Sony saja yang berada di jalan malam itu. Dan itu membuat saya heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan sama-sama lampu 5 watt dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung.
Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong, belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan saya berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas saya turun dari motor, tiba-tiba saya tersandung papan kilometer yang dingin melutut dan cukup membuat kaki saya sakit. Ya sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecekap kecapekan membuat saya gak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja. Kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu-ibu dan seorang bapak. Sepertinya mereka suami istri dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. Pesan apa mas? Tanya ibu warung itu sambil tersenyum. Pesan kopi ya bu. Dua bu. Kalau ada makanan ringan seperti roti juga pesan-pesan ya bu. Jawab suami. Ibu itu tersenyum dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi sambil menunggu. Saya pun ising-ising bertanya kepada suami si ibu warung. Warungnya buka 24 jam ya pak? Tanya saya. Iya mas, saya berjaga bergantian dengan istri saya, bapak itu. Malam ini dingin sekali pak, dan jalan begitu sepi sekali, ujar saya. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. Ini mas, kopinya sama rotinya, ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. Oh iya, terima kasih ya bu, jawab Sony. Saya buatkan tahu isi juga, dingin-dingin begini enak loh. Mas, untuk isi perut mas nih, masih hangat loh mas, ujar ibu warung. Ya bu, terima kasih, jawab saya. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada saya dan Sony. Lalu saya ambil tahu isi itu. Kebetulan saya sangatlah lapar kerana menerjang dinginnya malam. Ditambah rintik hujan. Setelah saya makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun saya sambalnya sampai saya dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan, saya bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa bu? Kopi dua, roti dua, dan tahu isi kita berdua habiskan. Hehehe. Ujar Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat saya menunggu motor, lagi-lagi saya tersandung 8 kilometer. Okey, kali ini saya benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki saya tersandung, saya pun melihatnya. Di sana tertulis KM12. Setelah rasa penasaran saya hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi. Hujan rintik-rintik sepertinya tak mahu berhenti juga. Di pertigaan jalan, Son pun belok kiri kerana kali ini saya sudah agak sejalur lagi dengan dia. Dan rumah saya masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah saya tidak sepi. Seperti tadi, ada beberapa kenderaan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin kerana kuat kekelahan, gumam saya. Sesampainya di rumah, saya solat isyak dan membersihkan diri. Mata pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Saya pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP saya berdering dan ada panggilan masuk. Ternyata itu Sony. Tadi lu dia rasa aneh gak selama perjalanan pulang dek? Tanya Sony melalui telefon. Ish, jawab saya. Kirain gua doang dek. Motor gua pas dicek di rumah ternyata gak ada yang rusak. Padahal tadi gua hentam polisi. Tidur garing banget, cai ujar Sony. Iya, syukur deh Son. Sorry. GW capek banget nih. Gua tutup dulu ya. Besok di kampus saja ngomonginnya. Jawab saya. Oh, okey deh, ujar Sony. Kerana perjalanan tadi membuat saya stres, gak seperti biasanya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidur dan menutup telefon dari Sony. Akhirnya saya pun tertidur.
Seperti biasa, alam HP saya pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan solat subuh. Mata terasa berat untuk melek, namun betapa kagetnya saya kerana terlihat sama-sama bapa dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar saya. Dengan muka pucat dan tanpa berekspresi, sepertinya saya antara sedar dan tidak, atau hanya berhalusinasi saja. Sialan, apaan lagi ni? Saya pun tertidur kembali dan melewatkan solat subuh. Pagi pun menjelang. Jam menunjukkan pukul 7 pagi. Saya pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Saya berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat apa benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sana. Akhirnya saya sampai di jalan yang kemarin saya lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah saya dekati, di sana juga terdapat papan kilometer yang bertuliskan KM12, yang membuat saya tersandung semalam. Ya, tidak salah lagi. Ini tempat saya dan Tony semalaman ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya saya kerana tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar. Tidak ada satu pun warung di situ. Namun dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh. Sebahagian entah saya berhalusinasi atau tidak. Di sana terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas saya lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat saya gemetar. Dan saya cepat-cepat start motor untuk segera pergi dari tempat itu. Kerana saya belum sarapan dan gerontaran akibat hal sialan tadi, akhirnya saya berhenti di tempat jualan nasi induk. Bu, nasi induknya satu ya, ujar saya. Ya mas, jawab ibu itu. Jalan sekitar sini pun sangat ramai. Apa mungkin bila malam hari sepi sekali ya? Gemam saya dalam hati. Ini mas, nasi induknya. Ibu itu memberikan nasi induk pesanan saya. Iya, terima kasih bu, jawab saya. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada ibu itu. Bu, apa? Kalau malam jalanan ini sepi sekali, tidak ada kenderaan yang lewat sama sekali, tanya saya. Oh, tidak dik. Kalau malam, di sini lumayan ramai. Apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab bu itu. Oh, begitu ya bu, ujar saya. Kenapa mas? Kok mas pucat begitu? Sedang sakit ya? Tanya ibu itu. Dan akhirnya saya pun menceritakan kejadian yang semalam saya dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung. Dan warung itu hancur tak terbentuk, menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami isteri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam tu hanyalah tipuan mata saja. Mas itu sebenarnya gak makan apa-apa, ungkap ibu itu. Saya sering melewati jalan sini, tapi baru kali saya merasakan hal seperti semalam, ujar saya. Ya, kemana-mana. Oh, banyakin doa ya mas, timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, saya pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar saya tadi pagi itu bukan halusinasi saja, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya saya tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Saya takut dia jadi trauma akan hal ini. Itulah kisah seram yang dapat aku kongsikan kepada anda. Semoga anda semua terhibur dengan kisah seram ini. Semoga kita bertemu lagi dalam kisah-kisah seram yang akan aku kisahkan kepada anda. Selamat berjumpa lagi dan bye.